Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rianda Syifa. Di sini saya sebagai moderator dan anggota kelompok saya yang terdiri atas Aziza Iqmalia, Devi Putri Andini, dan Hanifah Aulia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar matematika FASI, yaitu mengenai pengambilan keputusan pada pemilihan mobil di perusahaan asuransi menggunakan FASI Soft Matrix Min Max. Di sini kami akan membahas latar belakang, lalu ada tinjauan pustaka, pembahasan, serta terakhir itu ada kesimpulan. Untuk pembahasan latar belakang dan tinjauan pustaka akan dibahas oleh Saudari Hanifah. Kepada Saudari Hanifah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Rianda. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu asuransi adalah salah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha. Dengan banyaknya perusahaan asuransi yang berkembang, maka risiko yang dialami oleh pihak asuransi semakin besar. Hal ini membuat para pengusaha dalam bidang asuransi harus pandai dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka digunakan metode Fuzzy Soft Matrix Min-Max yang bertujuan untuk mendukung peningkatan dan kemajuan dalam bidang perasuransian, terutama perusahaan asuransi di Kota Padang, Sumatera Barat, dan membantu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pemilihan mobil menggunakan metode Fuzzy Soft Matrix Min-Max, sehingga dapat mengurangi kerugian pada pihak asuransi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka permasalahan ini ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu softset. Softset yaitu mengaitkan atau pemetaan parameter dengan setiap objek himpunan kuasa atas U. Kemudian ada istilah fuzzy set atau dikenal juga dengan himpunan kabur, yaitu himpunan dengan bobot keanggotaan pada suatu himpunan berada pada selang 0 hingga 1. Kemudian fuzzy subset atas U yaitu fungsi FA dari himpunan parameter ke koleksi fuzzy set atau dengan simbol IU, atau juga dengan pemetaan dari setiap parameter A ke satu koleksi fuzzy set atas U. Kemudian yang terakhir yaitu istilah matriks lembut kabur. Matriks lembut kabur ini sendiri merupakan representasi dari himpunan lembut kabur yang disajikan dalam bentuk matriks. Nah, contohnya di sini yaitu AIJ, di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom. Itu sama dengan mu RA. Dan juga matriks ini dapat didefinisikan sebagai matriks AIJ dengan ukuran M dikali N. Baik, terima kasih Hanifah atas penjelasan mengenai latar belakang dan tinjauan pustakanya. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai metode serta langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang akan kita bahas saat ini. Untuk materi ini akan dibahas oleh Saudari Aziza. Kepada Aziza dipersilakan. Terima kasih kepada Riri. Jadi penelitian kami ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode matriks lembut kabur min-max. Untuk melakukan penilaian pada penelitian ini dilibatkan staf dari pihak asuransi. Mobil yang dinilai ada beberapa mobil dari data yang kami ambil, kemudian ditentukan parameter dan bobot masing-masing mobil. Selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan. Penelitian ini dibatasi pada pemilihan mobil di asuransi dengan 5 mobil berbeda yang kami lambangkan dengan U1, U2, U3, U4, dan U5. Secara berturut-turut kemudian dinyatakan sebagai himpunan U yang merupakan himpunan semesta. Faktor-faktor yang dimiliki dari masing-masing mobil menjadi penilaian yang disebut dengan himpunan parameter yang dilambangkan dengan E, di mana parameter yang pertama itu adalah X1 merupakan kerusakan mesin mobil, X2 merupakan ketidakpopuleran mobil, dan X3 merupakan keseringan pemakaian mobil. Kita lanjut kepada langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah yang pertama yaitu penentuan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menilai setiap mobil. Faktor-faktor tersebut adalah himpunan dari parameter tadi. Kita lanjut ke langkah kedua yaitu penentuan matriks lembut kabur. Di sini kita meminta kedua staf dari perusahaan asuransi tersebut untuk menilai dari setiap mobil dari 5 mobil yang dipilih berdasarkan pada faktor-faktor parameter sebelumnya.
Jadi didapatkan data sebagai berikut itu staf yang pertama itu staf A memberi penilaian terhadap mobil pertama terhadap parameter pertama itu 0,3, parameter kedua itu 0,4 dan parameter ketiga itu 0,5 begitu seterusnya. Itu selanjutnya itu staf B dia memberi penilaian mobil pertama terhadap parameter pertama itu 0,7, terhadap parameter kedua itu 0,6 dan parameter ketiga itu 0,5 begitu seterusnya. Baik, terima kasih kepada Aziza yang sudah menjelaskan metode dan langkah-langkah. Lalu ada langkah penyelesaian selanjutnya yang akan dibahas oleh Saudari Divi. Kepada Divi, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu penggunaan OR produk pada masing-masing matrik lembut tabur AIJ dan BIK. Di mana untuk membentuk matrik CIP dengan penggunaan OR produk pada masing-masing elemen matrik AIJ dengan masing-masing elemen matrik BIK atau gabungan dari AIJ dan BIJ, yaitu bobot maksimal dari masing-masing parameter U1 hingga U5 di AIJ, dengan bobot masing-masing parameter U1 hingga U5 di BIK. Misalnya, untuk elemen A11 digabung dengan B11, yaitu bobot maksimal dari 0,3 dan 0,7, yaitu 0,7 sebagai elemen C11. Lalu A11 yang digabung dengan B12, bobot maksimal dari 0,3 dan 0,6, yaitu 0,6 sebagai elemen C12. Lalu A11 digabung dengan B13, bobot maksimal dari 0,3 dan 0,5, yaitu 0,5 sebagai elemen C13. Lalu A12 digabung dengan B11, bobot maksimal dari 0,4 dan 0,7, yaitu 0,7 sebagai elemen C11. A12 digabung B12 menghasilkan C15, A12 digabung dengan B13 menghasilkan elemen C16. Begitu juga untuk C17, C18, dan C19, dan baris lainnya di matrik C. Selanjutnya untuk langkah keempat, yaitu penentuan matrik FSMMDM, di mana atau dinamakan dengan matrik D yang berukuran I kali 1. Di mana kita terlebih dahulu harus membentuk matrik T yang berukuran 5 kali 3, yaitu gabungan atau bobot maksimal dari matrik C kolom 1, 2, 3 yang akan menghasilkan matrik T I1, lalu kolom 4, 5, 6 menghasilkan TI2, dan kolom 7, 8, 9 menghasilkan TI3. Nah, setelah didapatkan matrik T, lalu membentuk matrik DIK atau matrik yang berukuran I dikali 1, yaitu irisan atau nilai minimal dari matrik T, baris 1 menghasilkan DI1, baris 2 menghasilkan DI2, dan seterusnya hingga didapatkan matrik D yang berukuran 5 kali 1. Misalnya, untuk memperoleh matrik D yang berukuran 1,1, maka kita akan mengambil T11, yaitu maksimal dari C11, C12, C13 diperoleh 0,7. Selanjutnya, T12 maksimal dari C14, C15, C16 menghasilkan 0,7. T13 maksimal dari C17, C18, C19 yaitu 0,7, sehingga diperoleh D11 itu minimal dari T11, T12, dan T13 yang diperoleh 0,7. Begitu juga seterusnya hingga D21, D31, D41, dan D51. Sehingga diperoleh matrik D yaitu next. Lanjut. Sehingga diperoleh matrik D I1 yaitu 0,7, 0,6, 1,0, 0,8, dan 0,7. Di mana D11 itu untuk U1, D21 itu untuk U2, dan D31 itu untuk U3, D41 bobot untuk U4, dan D51 bobot untuk U5. Selanjutnya, sehingga kita dapat menentukan nilai UI yang maksimal, yaitu U1 berbobot 0,7, U2 berbobot 0,6, U3 berbobot 1,0, U4 berbobot 0,8, dan U5 berbobot 0,7. Dan diperoleh U3 memiliki bobot tertinggi yang memenuhi ketiga parameter. Maka
mobil ketiga yang dipilih oleh pihak asuransi. Baik, terima kasih kepada Saudari Divi atas penjelasannya. Dari penjelasan mengenai proyek yang kita bahas ini, maka dapat kita simpulkan bahwa matriks Lembur-Kabur min-max itu merupakan matriks yang direpresentasikan dari matriks Lembur-Kabur. Nah, di penelitian ini diberikanlah contoh aplikasi matriks Lembur-Kabur min-max dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh aplikasinya yaitu pengambilan keputusan dalam pemilihan mobil pada perusahaan asuransi yang memiliki potensi terbesar berdasarkan pertimbangan beberapa faktor pemilihan yang sama. Penerapan matriks Lembur-Kabur min-max ini pada aplikasi dalam kehidupan berguna untuk lebih memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan kesimpulan yang saya jelaskan sendiri, maka berakhir pula presentasi kami mengenai proyek FAZISET, yaitu mengenai pengambilan keputusan pada pemilihan mobil di perusahaan asuransi menggunakan FAZI-SOP Matrix min-max. Maka dari itu, jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.